Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto sedang ramai gitu ya, yang mana ada tagar yang kembali mencuat ke permukaan, yaitu hand out. Nah, sebetulnya fenomena apakah ini gitu ya, atau fenomena yang memang sudah lama tidak kita dengar sekarang kembali muncul. Ada apakah gerangan? Kita coba runutkan kejadiannya teman-teman, atau memang ya kita sedikit sharing dan ngobrol santai saja gitu ya di malam hari ini. Yang pertama, tagar hand out ini bermula dari penampilannya yang dinilai kurang maksimal atau jauh di bawah perform pada saat kemarin menghadapi Persijap Jepara, yang mana kan Persib ya tidak berhasil meraih poin gitu ya, yang tadinya maksimal bisa meraih poin 1 tapi akhirnya digagalkan oleh gol kedua dari Persijap Jepara. Nah, ini katanya sih dipengaruhi oleh ya satu sosok back yang memang kurang mengerti tentang offside trap, atau yang memang filosofi bermain Bojan Hodak tidak begitu dipahami oleh hand. Nah, ini apakah benar atau tidak? Ya, kita juga di sini tidak bisa menghakimi salah satu individu pemain saja, tapi ya yang berkembang di media sosial atau di kalangan teman-teman Bobotoh adalah langsung kepada hand-handnya gitu ya, tertuju kepada individunya. Ya, tidak salah juga selama itu masih kritik untuk membangun, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menjudge pemain bahwa sudah tidak layak di Persib Bandung atau tidak sesuai dengan skema yang harus ada di Persib Bandung dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita coba kesampingkan dulu teman-teman, karena kalah atau menang itu murni untuk dari kerjasama sebuah tim gitu ya, bukan untuk ya individu sendiri saja. Nah, ini kenapa teman-teman sekarang juga Persib Bandung masih ada di klasmen ke-7, ya alhamdulillah masih di papan tengah gitu ya, setidaknya bukan papan bawah, walaupun kita tahu teman-teman di posisi 7 ini tekanannya saja sudah luar biasa gitu ya, padahal baru kalah 1 kali di liga resmi di Super League ini, atau ya baru 2 laga, tapi ya kita tahulah Persib bukan tim kecil gitu ya. Persib dengan supporternya yang luar biasa banyak, baik di media sosial, baik juga yang memang mendukung secara langsung gitu ya, yang suka stadion, dan ya beberapa doa dan harapan dari Bobotoh yang lainnya. Nah, ini memang ya bagaimanapun Bojan Hodak sedang berpikir keras, teman-teman harus tetap yakin bahwa saat ini Bojan Hodak sedang mempersiapkan satu skema permainan baru lagi gitu ya, yang mana gagal 1 kali pun ya istilahnya tuh sudah menjadi bencana katanya untuk ya tim Persib. Tim Persib ini kan bukan hanya 1-2 orang, tapi secara keseluruhan, baik dari staf pelatih, pelatih kepala, asisten pelatih gitu ya, lalu pemain, baik pemain inti maupun cadangan itu terlibat semua teman-teman. Jadi kalau memang dicap Persib goreng patut, ya semuanya terbawa. Makanya Bojan tidak ingin katanya tim Persib ini terus mendapatkan citra negatif karena baru mengalami satu kekalahan ini. Nah, Bojan Hodak juga memang sudah membela beberapa pemainnya yang dianggap underperform gitu ya. Namun ya begitulah ya teman-teman, curahan hati yang bisa dilakukan melalui media sosial, karena tidak tahu nih Bobotoh harus ngadu kemana atau harus melayangkan unek-uneknya kemana. Jadi dilampiaskan dengan media sosial. Sekali lagi boleh dengan yang wajar-wajar saja teman-teman gitu ya. Punten kita juga di sini mengajak untuk kalau mau ngasih
masukkan itu dengan cara yang positif saja, walaupun ya kita udah maklum sepertinya kalau udah yang rada kasar-kasar gitu ya, tapi tidak menjurus ke pribadi pemain saja. Walaupun sekarang kan kalau balik lagi ngomongin hand-hand ya jangan bawa-bawa hobinya gitu ya, walaupun hobi dia mancing misalkan gitu ya, sudah selama itu tidak berkaitan dengan lapangan hijau jangan dibawa-bawa sampai kemana-mana teman-teman gitu ya. Jadi ya kita tahu lah, walau bagaimanapun juga kan dia masih pemain Persib, yang harus kita dukung itu timnya bukan individunya gitu ya teman-teman. Nah ini juga mengenai performa hand-hand, memang kita juga harus sharing teman-teman, bukan berarti ngebela atau bukan berarti ya ingin mengkoreksi sedikit saja gitu ya. Hand-hand teman-teman kalau kita tarik lebih lama sebelum Bojan Hodak ya paling dekat kan Luis Milla. Di era Luis Milla ini pernah juga kena indisipliner gitu ya. Masalah latihan yang kadang telat, kadang tidak ada kabar katanya, makanya sempat dipisahkan, tidak dimainkan berapa laga, tiba-tiba dipinjamkan ke Dewa. Nah, waktu itu kan banyak yang tidak sadar, mungkin untuk pengembangan karirnya atau bagaimana, ternyata hawar-hawarnya katanya tidak begitu teman-teman. Jadi ya pada saat ya punten-punten gitu ya, kalau memang ya bagaimanapun juga waktu itu kan sudah lewat, jadi ya tidak perlu ada yang disembunyikan sepertinya gitu. Jadi Hen waktu itu katanya sedang datang latihan tidak dalam keadaan segar bugar, tapi sedang dalam keadaan tertentu gitu ya, sehingga tidak fokus latihannya. Ya Luis Milla juga tahu gitu ya, sedang begini sedang begitu, makanya ya sudah itu kan masuknya indisipliner gitu ya. Makanya waktu itu ada hand, ada beberapa pemain juga yang memang Luis Milla dikesampingkan, termasuk Jupe waktu itu karena tidak sesuai dengan gaya bermainnya. Nah ini apakah Luis Milla bisa dibilang jahat atau bisa dibilang tidak menghargai talenta lokal? Kan Jawa Barat punya lah lokal pride gitu ya istilahnya mana. Bukan karena itu, tapi Luis Milla terkenal tegas teman-teman kalau untuk latihan, dan untuk makanya banyak waktu itu tuh mengeluhkan latihannya terlalu keras dan lain sebagainya lah, tapi intinya untuk kebaikan tim Persib Bandung. Nah ini ya berkaitan dengan hand ya, ketika Bojan Hodak membawa hand kembali kan sudah memberikan 2 gelar tentu saja untuk Persib Bandung. Jadi mau tidak mau ya kita jangan melihat kekalahan satu kekalahan kemarin menutupi 2 gelar yang sudah diberikan oleh Hen teman-teman. Kan Hen juga udah di Persib Bandung kurang lebih 10 tahunan gitu ya, makanya sudah ya mengalami turbulensi permainan biasa lah. Jadi ya masih panjang, liga baru dimulai, kita tunggu aksi-aksi Hen selanjutnya. Walaupun ya katanya kalau Bobotoh mah pengennya dikesampingkan dulu ya, wajar lah. Sekarang sudah bermunculan coach online lagi gitu ya, coach online, karena ya mau tidak mau Bojan katanya salah, harusnya masih ada Hamra di situ, masih ada ini Putros yang ke kananin, di kiri ada Rezaldi dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja teman-teman, karena Persib kan milik bersama gitu ya. Tapi ya tetap saja kalau yang menentukan harus Bojan Hodak teman-teman. Itu mungkin sedikit intermezzo yang mana sedang viral sekarang di media sosial, yang mana ya dikaitkan Persib kekalahan itu dengan individu pemain yang menyebabkan kekalahan katanya. Tapi kita lupakan saja, sudah lewat pertandingannya, jadikan itu pelajaran berharga. Kedepannya kita harus lebih bangkit lagi lah gitu ya. Kita doakan saja yang terbaik. Baik teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, Ramon thank you mungkin ya. Ramon di klub dulunya dapat umpan bagus terus Kang, makanya sekarang minim umpan jadi rada melempem. Mungkin ini mah maksudnya nggak ada umpan ngeunaheun gitu ya dari teman-teman yang lainnya. Ya mungkin
kita juga nggak bisa membandingkan gitu ya klub Ramon yang terdahulu dengan yang sekarang, walaupun ya sama-sama setidaknya mah banyak pemain Brazilnya gitu di Persib saat ini, tapi kan ya sama aja mungkin pemain asing Persib Bandung sekarang kan semuanya baru gitu ya. Jangankan sesama pemain Brazil, sesama pemain apa yang memang baru juga itu harus ada adaptasinya. Jadi ya tidak bisa dibandingkan gitu teman-teman, walaupun ya di klub sebelumnya bagus, di Persib kan belum tentu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ini hanya masalah adaptasi dan chemistry saja, ditunggu saja gitu ya. Jadi ya jangan lupa juga kemarin kan baru sembuh dari cedera, mungkin masih harus mentalnya dikuatkan lagi gitu ya. Walaupun kita dengar lah ngeri gitu ya kalau di media sosial mah, waduh katanya si Ramon tato na hungkul nu loba bla 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 lah gitu. Jadi ya sudah, biarkan saja. Yang penting tidak mengganggu psikologis pemain ya teman-teman. Ingat, kritisi dengan cara positif saja. Pertanyaan yang kedua, Kang tolong masukkan, minta mendatangkan pelatih striker lagi katanya gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan Bojan Hodak juga sudah kepikiran begitu, karena waktu zamannya siapa itu teh pelatih striker Persib tuh Goran Paulik ada kan, itu lini serang Persib oke, lini pertahanan Persib oke, karena Bojan Hodak mantan back gitu ya pada saat aktif bermain bola, jadi dia tahu cara pertahanan, dan Goran Paulik mantan striker, jadi dia tahu cara menyerang. Makanya alhamdulillah tuh waktu itu punya duet pelatih dan asistennya yang memang klop gitu ya, makanya Persib bisa juara. Dan yaitu tadi lini pertahanan Persib juga sudah oke gitu ya, lini penyerangannya oke. Nah sebetulnya musim kemarin juga masih oke, masih cukup menjadi tim yang produktif baik penyerangan, dan tim yang memang paling sedikit kebobolan. Nah untuk musim ini ya apa adanya lah, kita sudah tahu gitu ya. Jadi mungkin ya Bojan Hodak sudah mudah-mudahan sudah memfikirkan bagaimana untuk kedepannya. Itu saja teman-teman, karena belum ada kabar lagi apakah akan mendatangkan asisten pelatih yang lain atau tidak. Selanjutnya, oh ini mah masukan gitu ya. Kalau we ke bobotoh katanya karek 2 laga iya, tingali Dewa pemain mahal tapi goreng oge termasuk sinik katanya. Waduh, ini mah sudah tendensius ini. Udah langsung mengarahkan ke satu pemain ya. Ya walaupun ya Dewa juga memang betul gitu ya, pemain lamanya yang bagus-bagus masih dipertahankan, dan itu nilainya juga sudah lumayan cukup mahal-mahal teman-teman. Namun kan di 2 laga ini belum pernah menang, malah jadi kalah dalam 2 laga terakhir. Persib Bandung masih ada menang 1 kalah 1 gitu ya. Tapi kalau Dewa ya tercecer di papan bawah teman-teman, jadi memang 2 kali menerima kekalahan. Nah kalau dibilang mahal atau tidak, ya semua tim juga di Liga 1 sekarang ya mahal-mahal gitu ya pemainnya, tapi ya yang paling disorot mungkin ya mantan pemain gitu ya. Di sini dibilang Nick juga ya kita tahu lah, mungkin kalau Nick Kuipers belum cocok, saya pikir sih kalau saya melihatnya belum cocok dengan strategi baru yang diterapkan oleh pelatih barunya, walaupun sesama Belanda. Namun ya ngaruh teman-teman. Dewa sekarang menggunakan 3 back gitu ya. Kalau kita melihat 3 back ini pernah dipraktikkan oleh Luis Milla, dan itu gagal total. Jadi Nick tidak berkembang di zamannya Luis Milla, yang mana kan sempat dipisahkan, bahkan sempat ingin dijual gitu ya. Namun Nicknya tetap ingin kekeh bertahan di Persib Bandung, dan ya memang jodoh mah tidak kemana gitu ya, rezekinya bisa menghasilkan 2 gelar. Nah kalau waktu itu Nick berniat sakit hati gitu ya, langsung pergi, nah mungkin tidak akan merasakan 2 gelar juara. Tapi ya itu, sekali lagi bukan pemainnya yang tidak bagus, tapi untung-untungan lah teman-teman. Dari skema pelatih juga ini berpengaruh gitu ya. Jadi jangan tendensius, jangan langsung menuduh pemain si A jelek keluar dari Persib.
oh ini tidak berkembang ya. Sekarang kan Ciro, DDS, Del Pino itu menjadi masih tetap trio yang menakutkan walaupun sudah berpindah klub gitu ya. Jadi ya ini hanya skema permainan saja menurut saya gitu ya. Jadi ya sudahlah. Yang satu pertanyaan saja lagi ya teman-teman, ini kebanyakannya untuk masukan dan juga ya itu tadi uraian banyak gitu. Yang pertanyaan terakhir saja, Uliam Baros asata nyetel jeung Ramon Kang kumaha tah? Kalau Uliam Baros ya mungkin balik lagi ke tadi ya, untuk apa chemistry pemain mungkin ya harus diperbanyak lagi, karena ya bukan berarti kita bisa melihat dari apa Piala Presiden, dari pramusim, lalu dari TC di Thailand, lalu dari laga internasional kemarin melawan klub Western Sydney Australia, lalu juga menghadapi Semen Padang ya kan sudah mencetak gol juga dengan menghadapi Persijap kemarin kan sudah 2 gol resmi ya di BRI Super League ini. Jadi sebetulnya Uliam Baros juga mempunyai skill yang masih harus dikembangkan teman-teman. Ya mungkin itu tadi tandem dengan Ramon masih harus mengerti harus bagaimana atau bagaimana. Nah ini juga kan masing-masing pemain adaptasinya menurut Bojan Hodak juga memang agak sedikit berbeda-beda kan, bisa jadi dari mulai cuaca, dari mulai makanan, atmosfer sepak bolanya dan lain sebagainya ya mempengaruhi adaptasi dari seorang pemain. Walaupun sebagian besar bobotoh ya katanya kan ini bukan waktunya lagi untuk beradaptasi, tapi ya sudahlah memang begitu adanya. Jadi ya kita tunggu saja, mudah-mudahan terus berkembang ya teman-teman. Walaupun kemarin sempat dibahas terus oleh Bojan Hodak, penyerang Persib Bandung sekarang tidak punya finishing touch-nya, tidak punya apa ya penyelesaian akhir yang bagus istilahnya mah gitu ya. Ya kita doakan saja mudah-mudahan segera didatangkan sosok baru lagi lah ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.